Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 15. Injil Markus pasal 15, kita membaca ayat 33 sampai 41. Kita membaca secara bertanggapan. Saya ayat 33, Bapak Ibu jemaat 34 sampai ayat 40-41 kita baca sama-sama. Judul perikop, Yesus mati. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah sendiri. Kematian Yesus tidak ada di dalam rencana Tuhan yang besar untuk penebusan dan keselamatan umat manusia. Di dalam kitab Kejadian, kita tahu bersama bagaimana manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Manusia ada di dalam status yang mengerikan, yang pada akhirnya berakhir dengan kematian. Tetapi di dalam kitab Kejadian di sana kita lihat Injil yang pertama dari bibir mulut Allah sendiri. Tuhan Allah sudah mengatakan bahwa keturunan daripada perempuan itu akan menghancurkan kepala si ular dan tumitnya itu akan diremukkan. Dan itu terjadi, digenapkan ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Injil Markus yang kita baca hari ini, peristiwa kematian Yesus ini adalah peristiwa yang memang ada di dalam sejarah. Bahwa memang ini benar-benar terjadi. Walaupun peristiwa itu oleh beberapa orang lain mereka berusaha untuk memutarbalikannya. Ada yang berkata bahwa itu bukan Yesus. Ada orang yang menggantikannya. Yesus tidak mati, dia hanya pingsan, lalu dicuri dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tetapi peristiwa kematian Yesus ini benar-benar peristiwa yang sudah dinubuatkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya. Dia datang untuk mengorbankan dirinya. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, dia 3 kali berkata kepada muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan menderita, akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Petrus sempat mengalihkan pembicaraan.
Tapi Tuhan Yesus bilang, "Enyalah engkau iblis, karena engkau tidak tahu apa yang engkau ucapkan." Karena memang Yesus harus menuju kepada Golgota. Yesus harus mengorbankan dirinya. Bahkan pada malam waktu di Taman Getsemani, sebagai manusia yang sama seperti kita, dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh penderitaan ini jangan dia tanggung, dia hadapi, dia lewati. Tetapi dia menyerahkan semuanya jikalau Tuhan menghendakinya. Cawan ini kalau bisa lalu, kalau tidak dia harus minum cawan pahit itu, cawan penderitaan itu, mengorbankan dirinya dengan penderitaan yang paling keji, yang tidak manusiawi oleh tangan manusia yang berdosa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pembacaan kita ini kita lihat beberapa peristiwa yang terjadi ketika Yesus Kristus anak Allah itu disalibkan. Di dalam ayat 33 dikatakan di sana, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ada kegelapan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, garis bawahi kata kegelapan. Gelap, kenapa terjadi kegelapan? Dan lihat bahwa selama 3 jam, ada yang bilang ini mungkin gerhana, bulan ini gagal bersinar dan lain sebagainya. Kalau gerhana itu hanya 15 menit, tapi ini sampai 3 jam. Apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib? Kegelapan itu maknanya, kegelapan ini merupakan tanda atau mujizat yang terjadi. Waktu Yesus lahir, mujizat terjadi. Ada sinar yang terang, kemuliaan Allah bersinar. Waktu Tuhan Yesus itu dilahirkan. Tetapi waktu dia mati di atas kayu salib, bukan terang yang terjadi, kemuliaan yang turun, tetapi ada kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu. Kegelapan yang berlangsung selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Bapak Ibu Saudara, kegelapan inilah kita lihat, ini tanda mujizat juga yang terjadi waktu anak Allah mengorbankan dirinya. Dalam Amos 8 ayat 9 dikatakan bahwa Aku akan membuat matahari terbenam siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Amos menubuatkan bahwa matahari akan matahari terbenam siang hari dan bumi menjadi gelap pada hari cerah. Kapan peristiwa itu terjadi? Ketika anak Allah karena kasihnya yang besar mengorbankan dirinya kepada kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Paskah itu biasa dirayakan waktu bulan purnama. Tidak mungkin ada kegelapan yang terjadi. Bumi, langit menjadi cerah. Kalau begitu, apa yang terjadi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib? Apa makna arti daripada kegelapan yang terjadi? Kegelapan ini adalah simbol atau gambaran daripada hukuman Allah, murka Tuhan yang terjadi pada waktu itu. Kalau Yesus tergantung, kegelapan yang adalah simbol daripada penghukuman, kemarahan, murka daripada Tuhan Allah. Kalau begitu, Allah ini murka kepada siapa? Bapak Ibu Saudara, kegelapan terjadi karena memang Allah murka kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus. Siapa yang menyalibkan Yesus Kristus? Umatnya sendiri. Mereka yang katanya beragama, mereka yang katanya punya hukum yang daripada Tuhan. Mereka sendiri yang berencana, mereka sendiri yang mengatur strategi untuk membinasakan dia. Bapak Ibu Saudara, kegelapan murka Allah kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus, kepada para imam-imam
tua-tua ahli Taurat daripada bangsa itu. Tetapi lihat bahwa mereka begitu licik, sehingga mereka tahu bahwa ya tidak boleh membunuh. Di dalam hukum Tuhan itu jangan membunuh. Tapi mereka mau untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya? Kalau mereka pegang alat tajam dan membunuh Yesus, berarti mereka berdosa. Nah, oleh karena itu mereka pakai tangan lain, mereka pakai orang lain untuk membunuh Yesus. Mereka membawa Yesus ke pengadilan negeri. Sampai di pengadilan negeri, apa yang mereka buat? Mereka ya menyampaikan ya saksi dusta kepada mahkamah negeri pada waktu itu. Kalau di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 5 dan seterusnya, Bapak Ibu lihat bagaimana mereka meyakinkan Pilatus bahwa dia ini menjadikan dirinya sebagai seorang raja. Padahal di Romawi ini rajanya adalah ya Herodes. Tetapi Yesus ini dia katakan bahwa dia adalah seorang raja. Mereka mau mengaitkan supaya Yesus kena pasal dan memang harus dihukum. Tetapi setelah diperiksa memang kasusnya ini tidak cocok, tidak layak untuk dihukum mati. Karena desakan, akhirnya mereka meluluskan keinginan orang-orang. Salibkan dia. Dan Barabas harus dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, kegelapan simbol hukuman Allah kepada mereka yang menyalibkan anak Allah itu. Tetapi juga kepada Kristus sendiri. Murka hukuman Allah, kegelapan terjadi bahwa Allah sendiri murka kepada Kristus Yesus. Karena waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus sedang memikul dosa seluruh umat manusia. Saat di atas kayu salib itulah Yesus ini seakan-akan dia turun ke dalam kerajaan maut, seperti dalam pengakuan iman itu. Kegelapan terjadi karena murka Allah kepada Yesus Kristus yang telah memikul segala dosa, kesalahan dan pemberontakan kita semua umat manusia. Sehingga Yesus dengan suara yang lantang dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa harus meninggalkan Allah Anak yang sedang memikul segala dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara, kegelapan terjadi selama 3 jam, simbol daripada murka Allah atas dosa manusia. Lalu yang kedua kita lihat di dalam ayatnya yang ke-34. Yesus berseru, "Mengapa Allah meninggalkannya? Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani." Bapak Ibu Saudara, terjadi kegelapan di atas, kita lihat. Dan teriakan Yesus berseru, kenapa Allah meninggalkan dia? Sebenarnya ini adalah untuk menyadarkan mereka yang ada pada waktu itu. Kegelapan terjadi, teriakan Yesus menggambarkan bagaimana dosa itu memisahkan manusia dari hadapan Tuhan. Bagaimana manusia dijauhkan dari rencana Allah ketika Kristus itu tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus Kristus ini bukan penjahat. Dia bukan juga manusia yang biasa. Tetapi kenapa dia harus disalibkan? Kegelapan dan teriakan Yesus itu menyadarkan semua orang yang ada pada waktu itu. Dan peristiwa-peristiwa inilah yang nanti kita lihat menyadarkan seorang yang memimpin eksekusi di Golgota pada waktu itu. Di dalam ayatnya yang ke-39 itu kita lihat bahwa pemimpin kepala pasukan itu ketika dia berdiri berhadapan melihat Yesus
yang menerima hukuman eksekusi mati itu. Dia lihat bahwa kematian Yesus ini berbeda daripada semua yang terhukum salib sebagaimana lazim pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, semuanya ini menyadarkan sang kepala pasukan. Kegelapan yang terjadi di atas menunjuk kepada kematian sang surya kebenaran itu. Maleakhi pasal 4 ayat 2. Kegelapan juga terjadi. Teriakan Yesus menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi mereka sudah dibutakan dan mereka tidak lagi melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena memang mata mereka dibutakan, hati mereka sudah tumpul untuk melihat kebenaran yang sejati, kebenaran yang datang daripada Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teriakan Yesus di dalam ayat 34 itu, bagaimana dosa, hakikat daripada dosa adalah memisahkan manusia dari Tuhan Allah. Keterpisahan manusia dari Allah oleh karena dosa. Yesus berteriak dan berseru, "Mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pengalaman yang paling pahit, pengalaman yang paling menyakitkan ketika Allah berpaling, Allah meninggalkan Yesus Kristus. Dan ini kita lihat, ini adalah pengalaman yang paling menyakitkan karena Yesus belum pernah mengalami hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, ketika ditinggalkan orang yang kita kasihi, apa rasanya? Rasanya susah, rasanya sedih, rasanya kosong, rasanya hampa. Nah, Yesus mengalami perpisahan yang begitu menyakitkan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal di dalam kekekalan, persekutuan antara Allah Anak dengan Allah Bapa begitu intim, begitu erat, dan itu ada di dalam kekekalan. Tapi ketika Yesus menjelma menjadi manusia, Dia datang untuk mengasihi kita. Dia harus mengalami keterpisahan itu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus dipisahkan, ditinggalkan. Lihat bahwa ketika Dia menuju Golgota itu, Dia mengalami pengkhianatan. Dia dihianati oleh murid yang paling dekat dengan Dia. Dia diejek, Dia disesah, bahkan Dia dibunuh. Yesus mengalami suatu pengalaman peristiwa yang sulit untuk kita pikirkan, yang sulit untuk kita rasakan. Dia tanggung, Dia pikul, Dia alami itu sendirian di dalam kegelapan di atas Golgota, di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah murka Allah itu dijatuhkan di atasnya. Bapak Ibu Saudara, akibat daripada dosa itu fatal. Akibat dosa itu fatal. Akibat dosa itu begitu mengerikan. Akibat daripada dosa itu tidak ada pengharapan. Kita ada di dalam kegelapan. Kita terpisah jauh daripada Tuhan Allah. Kita ada di dalam murka Allah yang menyebabkan persekutuan relasi yang manis intim dengan Tuhan itu menjadi terputus. Bapak Ibu Saudara, dosa ini paling menyakitkan dari semua pengalaman-pengalaman yang lain. Karena kita sendiri dipisahkan daripada Tuhan Allah. Dan Yesus mengalami hal itu. Dia berseru dengan tenaga yang sisa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Padahal lihat bahwa kasih Allah kasih yang kekal. Tapi kenapa Allah Bapa harus meninggalkan Dia?
Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, di sana Paulus katakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak mengenal dosa, Dia tidak berbuat dosa, tetapi Dia mengambil posisi kita. Semua dosa kesalahan kita Dia tanggung, supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita bisa diampuni, supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa diubahkan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat 35 dan 36, waktu Yesus berseru kepada Tuhan Allah, rupanya apa yang mereka sampaikan. Ayat 35-36, orang-orang berkata bahwa lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan dalam anggur asam, mencucukkan pada batang bulu, memberi Yesus minum, berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Apa respon daripada orang-orang di situ? Oh, dia panggil Elia ini. Mungkin Elia bisa datang tolong dia kah, datang bantu dia kah? Apa yang mereka katakan? Rupanya lihat bahwa kata-kata Yesus, doa Yesus itu ditanggapi dengan ejekan. Mereka mengejek Yesus yang berseru, yang memanggil, berdoa kepada Allah Bapa. Apakah orang-orang tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan? Mereka mengerti apa yang Yesus sampaikan, tetapi memang tujuan mereka, motivasi mereka adalah untuk mengejek Yesus, untuk memfitnah Yesus, untuk menjatuhkan, melemahkan Yesus lewat kata-kata mereka. Mereka memfitnah Yesus. Kau sudah menderita, kau mau panggil-panggil apa lagi? Kau mau berdoa untuk apa lagi? Bapak Ibu Saudara, dan inilah cara iblis. Iblis tahu bahwa dia tidak mungkin bisa merampas keselamatan kita, tetapi dia punya strategi cara untuk mengganggu kita, mengalihkan fokus kita, konsentrasi kita daripada Tuhan Allah, supaya kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak memanggil nama Tuhan, kita tidak berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa doa itu senjata utama. Lalu di dalam ayatnya yang ke-37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya. Jadi mereka pikir bahwa mereka sudah membunuh Yesus. Padahal di dalam ayatnya yang ke-37, Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun dapat mengambilnya nyawaku daripadaku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus ini 100% manusia, tapi dia 100% juga Allah. Itu sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya. Berulang kali orang berusaha membunuh Yesus, tetapi selalu gagal. Karena memang kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau belum waktunya, tidak seorang pun yang bisa mengambilnya. Karena hidup dan mati itu ada di dalam kuasa Tuhan. Makanya Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun dapat mengambilnya, nyawanya daripadaku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Perhatikan bahwa mereka sudah rencana jauh hari untuk menghabisi Yesus. Tetapi apakah bisa? Tidak. Yesus sendiri yang bilang, saya pergi ke Yerusalem. Berarti kita lihat bahwa Yesus sedang berjalan menuju kepada titik akhirnya. Nah, hari ini juga kita punya titik akhir di mana? Tidak tahu lah. Tapi hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Dan hari ini kita sedang berjalan menuju kepada titik tersebut.
Makanya saya pernah cerita itu ya, di dalam cerita apa itu, Anta Beranta kan. Seorang raja ini, tuan ini menyuruh hambanya pergi ke pasar, pergi belanja di pasar. Waktu hambanya ini pergi ke pasar belanja, sampai di pasar begini dia lihat malaikat maut. Malaikat maut bikin begini, panggil-panggil dia, mari. Karena dia kaget, dia takut, akhirnya dia lari kembali, pulang ke rumah. Dia bilang, ini malaikat maut panggil saya di pasar, ini dia mau ambil saya nyawa di pasar. Dia pulang ke rumah ketakutan dan dia minta pinjam kuda sama tuannya. Ambil kuda dan dia berusaha lari ke kampung yang paling ujung. Lari sejauh-jauhnya dari malaikat maut. Rupanya sampai di kampung yang paling ujung, dia kaget juga, malaikat maut ada panggil-panggil dia. Karena tidak bisa kembali lagi, akhirnya sudah. Dia tanya, kenapa? Lalu malaikat maut dia bilang, saya panggil kau di pasar, kau tidak mau dengar. Di pasar itu saya mau kasih tahu, kau punya hari mati itu, waktu mati itu bukan di pasar tapi di kampung ujung. Jadi lihat, memang dia pergi ke kampung yang ujung karena di sanalah dia sudah ditentukan. Artinya bahwa kita mau lari kemana, tapi kalau sudah waktu dan saatnya ya sudah di situ. Nah, Yesus dia menyerahkan nyawanya karena memang hidup dan mati dia yang berkuasa. Bukan dia dibunuh oleh tentara Romawi pada waktu itu, tapi memang dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan dengan sukarela, dengan kesadaran karena kasihnya untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus menyerahkan nyawanya. Dan kemudian di situ dikatakan ayatnya yang ke-38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci, tirai itu terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Tirai yang mana? Tabir yang mana? Bapak Ibu Saudara, di dalam bait Allah itu ada pelataran, ada ruang kudus, tetapi juga ada ruang maha kudus. Ibarat begini ya, ada tirai. Kita ini mungkin ruang kudus, semua ada di sini. Tetapi tidak boleh orang sembarang masuk. Karena di dalam adalah ruang maha kudus. Yang bisa masuk adalah satu orang imam, 1 tahun 1 kali. Dan harus dibuang undi, siapa yang bisa masuk. Sebelum imam itu masuk yang dapat undi, dia mengorbankan juga seekor domba untuk menghapus segala dosa-dosanya. Setelah itu dia masuk. Orang tidak bisa sembarang masuk. Kalau orang sembarang masuk pasti mati karena kekudusan Allah. Oleh karena itu imam yang masuk biasa mereka ikat tali di depu badan ke kaki ke tangan, lalu dia masuk. Supaya kalau dia lama tidak keluar, jangan-jangan dia sudah mati karena melanggar kekudusan Allah. Siapa mau masuk untuk ambil mayatnya keluar? Sehingga tali itulah yang mereka pakai untuk tarik. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, pada saat itu tirai tabir bait Allah itu terbelah dua. Apa makna daripada tirai tabir yang terbelah dua? Artinya bahwa lewat kematian Kristus, maka semua hukum seremonial dan sistem keimanan di dalam perjanjian lama itu dihapuskan. Semua hukum seremonial itu dihapuskan. Tidak ada lagi imam di dalam peribadatan kita. Yang tabir yang menghalangi antara kita dengan Tuhan Allah itu sudah terbelah dua. Jalan ke surga itu sudah terbuka. Jalan kepada Allah Bapa terbuka melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tabir itu sobek terbelah, menunjukkan bahwa korban penebusan itu sudah sempurna, sudah lengkap, dan sudah selesai. Kristus sebagai imam benar yang kekal sudah menghapus segala simbol gambar daripada hukum Taurat itu, membuka kita jalan menuju kepada ruang maha suci sorgawi
oleh darahnya. Bapak Ibu Saudara, lewat pengorbanan Kristus, Dia menjadi imam yang benar, imam yang agung, iman yang kekal. Imam inilah, lewat Kristuslah menjadi satu-satunya jalan akses untuk kita datang kepada Allah Bapa. Kita tidak perlu lagi berdiri lama-lama menunggu kapan giliran waktu kita. Karena selama ibadah yang bersifat bayang-bayang itu, tabir tirai itu tetap tergantung di depan ruang maha suci duniawi. Kita semua tidak ada yang bisa masuk, apalagi untuk melihatnya. Tirai itu mencegah, sehingga kita tidak bisa masuk. Bahkan kita juga tidak bisa melihat ke dalam, karena kekudusan, kesucian daripada Tuhan Allah. Tirai itu ibaratkan polis lain itu ya, bahwa orang berdosa dilarang masuk. Tetapi lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, Alkitab catat bahwa tirai itu robek, tirai itu terbelah, terbuka. Kita bisa datang kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah menghapus, menyingkirkan semua halangan supaya lewat pengorbanannya Dia menjadi pengantara, dan kita semua dapat menjadi imam-imam yang rajani. Kita bisa punya akses datang langsung kepada Tuhan Allah. Tirai yang terbelah, tabir yang terbelah ini membuka akses ke surga, dan Tuhan Allah mengundang kita semua untuk mendekat kepadanya. Semua upacara-upacara korban-korban sudah dihapuskan dari sistem keimanan kuno yang dapat digunakan. Semua menjadi bayang-bayang sampai kepada Yesus mengorbankan dirinya. Tidak ada lagi pengorbanan. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi korban satu-satunya untuk selama-lamanya. Semua menjadi simbol, semua yang menjadi simbol sudah digenapi di dalam pengorbanan Kristus. Kita datang di dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi yang datang mencari Tuhan. Kita punya akses lewat pengorbanan darah Kristus. Tabir surga yang tertutup sampai kematian Kristus, tirai itu sudah sobek, tabir itu terbelah dua. Sehingga hari ini di dalam gereja tidak lagi ada imam-imam, tidak ada lagi kita mengorbankan lembu-lembu. Bahkan hari ini di video itu kita lihat mereka mau bangun bait Allah ketiga, mengorbankan lembu merah dan lain sebagainya. Sejak kematian Kristus tidak lagi ada pengorbanan. Lembu-lembu merah pun tidak diperlukan. Mendirikan kembali bait suci, jam-jam tertentu untuk berdoa, jam-jam yang sakral itu sudah tidak lagi diperlukan. Kapan saja, di mana saja kita mau datang kepada Tuhan Allah, kita punya akses yang langsung, yang tidak lagi dibatasi. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur karena lewat pengorbanan Kristus kita lihat bahwa segala kelemahan kita tidak lagi menghalangi kita. Kita datang dengan kerendahan hati, kita datang dengan mohon pengampunan kepada Tuhan. Maka pengorbanannya itu membersihkan, menyucikan kita. Itu sebabnya ketika kita melakukan suatu kesalahan, dosa, pelanggaran apapun, ketika Roh Kudus menyadarkan kita, kita mengakuinya, kita membereskannya di hadapan Tuhan, maka pengampunannya itu terjadi dan berlaku atas kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semua tanda-tanda kegelapan, gempa bumi, bukit yang batu yang pecah, tabir yang terbelah dua itu, seakan-akan bumi ini memberikan penghormatan kepada anak Allah yang mengorbankan dirinya. Bumi memberi penghormatan kepada penciptanya
yang mengorbankan dirinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-39. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya. Demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Semua rentetan peristiwa yang ajaib yang terjadi dengan melihat Tuhan Yesus yang tidak mengeluarkan kata-kata celaan, caci maki atau mengutuk, mencela, tidak ada yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Maka pasukan Romawi ini, dia berkata bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini suatu pengakuan yang keluar dari mulut orang kafir, orang yang tidak pernah belajar tentang hukum Taurat, tentang kebenaran. Tetapi lihat suatu pengakuan yang jujur daripada orang lain, orang yang katanya ini kafir, yang jauh, yang tidak layak. Tetapi pengakuannya ini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, pengakuan daripada perwira ini hari ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Benarkah Yesus ini anak Allah? Sampai hari ini terus diperdebatkan. Tetapi memang pengakuan itu keluar daripada mereka yang jauh, mereka yang katanya tidak layak dan lain sebagainya. Sama seperti Pilatus atau Kayafas yang berkata, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus hanya bilang, engkau sudah mengatakannya. Tidak perlu jawab panjang-panjang, tidak perlu mau bela diri dan lain sebagainya, tidak perlu mau angkat-angkat diri, karena memang Yesus sendiri adalah raja di atas segala raja. Waktu Yesus setelah dibaptis, iblis juga datang kan. Ada suara bilang bahwa inilah anakku yang kukasihi. Lalu iblis masuk dan mencoba Yesus. Jikalau engkau anak Allah. Ini mempertahankan status. Hari ini status kita kalau diganggu ini kan kita marah. Tapi lihat Yesus, dia tenang saja, dia santai saja. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 40-41, ini ada beberapa perempuan pengikut Yesus yang mereka menyaksikan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Mereka yang setia mengikut Yesus. Setia mengikut Yesus dari mana? Dari Galilea. Ayat 41, mereka semuanya telah mengikut Yesus melayaninya waktu di Galilea. Bahkan sampai ke atas Golgota, mereka tetap setia. Mereka tetap mengikut Yesus. Mereka melihat, menyaksikan semua yang berat yang Yesus alami. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome, mereka semua mengikut Yesus, melayani Yesus. Mereka ada dalam satu komunitas, ada dalam satu grup yang begitu solid, begitu kuat, mengiring, menghentar Yesus sampai kepada kematiannya. Bapak Ibu Saudara, banyak dari para perempuan ini adalah orang kaya. Mereka mengikut Yesus tanpa ragu, dan mereka inilah yang menyokong pelayanan daripada para rasul dengan kekayaan mereka. Dalam Lukas 8 ayat 23, mereka berdiri dekat salib Yesus. Dalam Yohanes 19, mereka berbakti dengan sungguh. Bahkan ada penafsir yang bilang sangat tolol jika kaum perempuan ini diremehkan. Mereka ikut dalam penguburan Yesus. Bahkan mereka sendiri yang menerima kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan waktu Yesus ada di kubur, mereka lah yang memberikan pengorbanan sukarela mereka lewat rempah-rempah yang mereka bawa. Mereka orang pertama dengan berita kebangkitan Yesus. Mereka adalah rasul pertama yang menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit kepada para murid. Para perempuan, para wanita ini, mereka luar biasa di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk kaum perempuan.
Memang Markus catat bahwa mereka ini luar biasa. Mereka ikut betul-betul. Dari Galilea mereka ikut. Mereka ikut bukan hanya karena 5 roti 2 ikan, mujizat yang terjadi. Tetapi mereka ikut karena memang mereka mau ikut. Laki-laki ada di mana? Laki-laki lari sembunyi, ada yang menyangkal dan lain sebagainya. Tetapi para perempuan, hari ini mereka, lihat kenapa hari ini di gereja perempuan banyak ya? Ya mungkin juga karena pengaruh-pengaruh itu kah? Tapi hari ini pelayanan perempuan tidak bisa diremehkan. Mereka menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka menyokong dengan apa yang ada pada mereka. Tenaga mereka, pikiran mereka, waktu mereka, harta mereka. Mereka menyokong pelayanan Yesus, pelayanan para rasul, dan seterusnya. Di dalam Kisah Rasul lihat bahwa mereka memberikan rumah mereka untuk persekutuan, untuk ibadah. Bahkan Lydia, seorang yang penjual kain ungu itu, dia juga menopang, menyokong pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Lihat bahwa kematian Yesus membebaskan kita. Membebaskan kita daripada kegelapan karena dosa. Dosa membuat kita ada dalam gelap. Orang dalam gelap itu orang dalam ketakutan. Tidak tahu mau buat apa, hidup dalam ketidakpastian. Tetapi lewat pengorbanan Kristus, supaya kita yang ada di dalam gelap karena dosa, kita bisa mengalami terang Kristus. Amin. Hidup kita diterangi, hati kita diterangi, pikiran kita diterangi. Kita bisa melihat semua rencana Tuhan yang besar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lewat pengorbanan Kristus, kita yang tadinya terpisah oleh karena dosa, kita bisa dipulihkan kembali. Kita punya relasi akses yang indah, yang intim dengan Tuhan. Oleh karena dosa Bapak Ibu Saudara, kita yang tadinya terikat menjadi hamba dosa, budak dosa, tidak bebas mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Lewat pengorbanan Kristus, kita bebas untuk melayani Tuhan. Kita bebas untuk mengiring Tuhan, bebas untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, bebas untuk kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus saja mati untuk kita, kenapa kita setengah-setengah untuk Dia? Kenapa kita juga tidak mati-matian dengan Dia? Hidup memuliakan Dia yang sudah melepaskan kita, yang sudah memulihkan kita, yang sudah memberikan kepastian akan pengharapan hidup yang kekal.